Dokter Erni, sebelum kita lebih jauh untuk membicarakan seputar COVID-19 dan kondisi pandemi saat ini, saya ingin tahu nih perjalanan dunia pendidikan Dokter Erni. Bisa diceritakan seperti apa, Dok? Saya lulus FKUI, jadi dokter umum tahun 2001. Sudah cukup lama ya. Kemudian saya menjalani pendidikan spesialis penyakit dalam, sama di FKUI juga. Saya jadi internis itu lulus tahun 2006. Ya. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan sebagai ahli penyakit tropik dan infeksi, jadi internis yang khusus mendalami bidang penyakit tropik dan infeksi, yang saya selesaikan dari institusi FKUI juga di 2013 gitu. Kalau spesialis penyakit dalam itu seperti apa, Dok? Boleh ceritakan lebih mungkin supaya masyarakat juga tahu seperti apa contoh-contohnya yang dokter tangani? Ya, kalau sebagai internis penanganannya lebih baik penyakit yang sifatnya boleh dikatakan tidak ada organnya ya. Jadi artinya darah tinggi, kencing manis gitu ya. Kemudian pasien infeksi juga ada, berbagai macam infeksi, tuberkulosis, infeksi di kulit, di organ yang lain. Jadi keseluruhan pasien sebenarnya mungkin mirip seperti pelayanan yang bisa diberikan dokter umum, tapi memang ada batasan-batasan pada saat belajar apa saja yang boleh secara hukum diobati oleh dokter umum. Nah, kalau internis ini lebih dalam ya. Kami juga bisa melakukan tindakan seperti kalau pada masa saya dulu ya, sebagai seorang internis kita belajar juga tuh ngambil cairan di paru, ngambil cairan di perut gitu ya untuk tindakan. Kalau dokter umum kan tentu nggak boleh. Jadi itu yang terkait dengan penyakit dalam atau internis. Penyakit dalam ini pada perkembangannya tuh kemudian dokter bisa memperdalam ilmu sesuai dengan keminatannya masing-masing. Kalau saya kan memang memperdalamnya bidang infeksi. Jadi kayak tadi kalau saya bilang kan infeksi boleh, internis atau penyakit dalam memang boleh, tapi sekarang kita berhadapan dengan penyakit-penyakit infeksi yang lebih susah-susah gitu ya. Misalnya kuman-kuman resisten gitu ya. Kemudian atau pasien contohnya malaria, dokter umum harus bisa menangani malaria karena ada di banyak tempat-tempat yang jauh dari dokter spesialis gitu ya, bahkan dari internis. Dokter umum harus bisa, tapi pada saat sudah mengalami kondisi yang berat, misalnya disertai penurunan kesadaran, gangguan ginjal, maka ini kemudian pasien harus dirujuk ke layanan kesehatan yang lebih tinggi yang akan melibatkan dokter ahli penyakit dalam di situ. Nah, terus kalau yang bidangnya lebih khusus lagi, misalnya penyakit tropik infeksi itu yang seperti apa ya? Misalnya pasien yang sudah kena malaria berulang-ulang nggak baik-baik. Nah, terus ini apa yang harus dilakukan pada kelompok pasien seperti ini? Jadi memang ada tahapan-tahapannya, ada level-levelnya dari dokter umum, kemudian menjadi ahli penyakit dalam, sampai kemudian menjadi keahlian khusus gitu ya. Keahlian khusus ini banyak ya, nggak cuma penyakit dalam, nggak cuma penyakit tropik infeksi, tapi ada yang bidang kekhususannya itu misalnya psikosomatis di penyakit dalam, yang khusus mendalami penyakit-penyakit yang kaitannya dengan ya adanya kecemasan, kemudian depresi. Ini pasca COVID juga banyak nih yang mengalami perubahan seperti ini ya, takut kena sakitnya gitu ya. Kemudian ada lagi internis juga yang mendalami bidang-bidang lain, misalnya khusus pasien-pasien usia lanjut gitu, kita bilangnya geriatri, ada juga seperti itu. Jadi itu contoh-contohnya, Mbak. Tapi Dokter Erni, dalam kondisi pandemi saat ini, khususnya yang tadi dokter juga sempat singgung, mereka terjangkit virus COVID-19. Untuk mereka penderita penyakit dalam, apakah menunjukkan tren yang cukup tinggi pada kondisi pandemi ini atau sama saja? Atau justru tidak ada penambahan dari sebelum-sebelumnya? Ya, penyakit yang melibatkan internis atau ahli penyakit dalam sebenarnya pada masa COVID-19 bukan dikatakan menurun, tetapi memang akses ke layanan kesehatan itu juga menjadi berbeda. Biasanya orang-orang yang punya sakit seperti darah tinggi, kencing manis, kemudian orang yang bahkan yang ada sakit autoimunnya gitu ya, seperti pasien lupus, pasien HIV, pasien tuberkulosis yang harus tiap bulan ambil obat,
sampai masa pengobatannya selesai, misalnya kalau untuk tuberkulosis itu menjadi khawatir gitu, mau ke rumah sakit takut gitu ya, atau mau ke rumah sakit nggak ada aksesnya karena pernah ada fase PPKM yang benar-benar mobilisasi orang dibatasin. Ada beberapa orang yang karena berbagai macam alasan tuh berobatnya nggak dekat rumah gitu. Jadi memang datang ke layanan kesehatan yang jauh. Nah ini mereka jadi sulit mengakses ini. Jadi kalau mau dikatakan apakah selama masa pandemi COVID kemudian pasien-pasien penyakit dalam tuh jadi berubah gitu, jadi lebih sedikit atau bagaimana? Saya rasa sih untuk penyakit kronik terkontrolnya sih nggak akan berubah sih ya, kecuali kalau memang ya pasiennya mungkin beli obat sendiri, harusnya sih tetap sama angkanya. Gitu. Nah, cuma memang notabene akses mereka ke dokter, berobat, ambil obat dan segala macam itu pada masa pandemi berubah gitu, bisa jadi lebih berkurang karena tadi faktor-faktor yang tadi disebutkan. Baik, berarti tidak ada perbedaan dari jumlah, tapi lebih ke arah akses mereka untuk mendapatkan perawatan tersebut ya dok. Dokter Erni, saya penasaran pada saat pandemi saat ini, apakah dokter terlibat juga untuk melakukan tugas di Wisma Atlet atau seperti apa? Kalau di Wisma Atlet saya tidak terlibat karena Wisma Atlet sebagian besar kasusnya kasus-kasus yang ringan. Jadi karena sebagai ahli penyakit tropik infeksi lebih banyak dilibatkan tentu di perawatan pasien-pasien COVID yang moderate to severe. Jadi karena di Wisma Atlet saya tahu mungkin juga ada dokter ahlinya, tapi sebagian besar adalah dokter umum. Jadi dokter umum yang menjadi seperti relawan gitu ya, bekerja di sana untuk membantu mengobservasi atau memantau pasien-pasien yang dirawat di Wisma Atlet. Kalau saya sendiri tidak terlibat secara langsung karena sudah menjadi garda depan di rumah sakit, baik di rumah sakit pemerintah yang tempat saya bekerja maupun di rumah sakit swasta. Boleh tahu Dokter Erni saat ini bertugas dan praktik di rumah sakit mana? Saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan di rumah sakit swasta ada di Rumah Sakit di Jakarta Selatan, Rumah Sakit MMC, dan di Rumah Sakit di Jakarta Pusat, Rumah Sakit Abdi Waluyo. Tapi tentunya nggak setiap hari begitu ya, karena pada saat pandemi kita mengatur ritme kerja sedemikian rupa dan pasien COVID semua ditangani secara tim. Jadi ada ya. Karena dokter juga wajib menjaga kesehatannya terhadap. Ya berbicara menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini, dokter pernah nggak sih terinfeksi salah satu virus seperti mungkin Delta atau saat ini Omicron? Tidak. Sama sekali tidak ya dok ya. Meskipun dengan kondisi saat ini pasti kegiatannya sangat padat ya. Mungkin ada yang bisa berbagi tips cara untuk menghindari virus-virus ini dan tetap menjaga kesehatan pada saat kondisi pandemi saat ini? Ya, jadi memang kalau dilihat terkena virus COVID itu nggak tergantung strain-nya apa gitu, terus kemudian protokol kesehatannya jadi berbeda gitu ya. Kalau ditanyakan mengenai tips, tentu tadi protokol kesehatan, saya rasa sih yang penting sih, saya rasa semua udah tahu ya. Tapi bagaimana kepatuhan terhadap protokol yang ada ini diterapkan gitu. Jadi bukan nggak ada hal khusus, nggak ada hal baru, tetapi semua sekarang 6M ya, protokol kesehatan itu harus bisa dijalankan atau dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga di sini adalah mendapatkan akses atau melakukan vaksinasi, juga bagian dari upaya untuk tidak menjadi terinfeksi varian apapun untuk COVID-19.